salam sejahtera bagi semuanya. Tuhan yang kita sembah adalah Allah El Shaddai. Terus taruh harapan untuk hari-hari ke depan dalam tangan kuasa-Nya. Masih dengan kegiatan-kegiatan online yang harus kita lakukan, berikut ini info yang akan kami sajikan untuk Anda. Gereja melalui tim GBT Kristus Alpha Omega Peduli COVID telah menyerahkan bantuan 10 paket sembako ke Polsek Semarang Tengah. Mari kami mengajak jemaat Tuhan untuk terlibat dalam kegiatan GBT Kristus Alpha Omega Peduli COVID ini. Mari ikuti ibadah pendalaman Alkitab online yang diadakan setiap Jumat jam 5:30 sore di channel YouTube @GBTKO Semarang. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGame Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Kids, ikuti ibadah online ya setiap hari Minggu jam 10 pagi di channel YouTube Nambah Kids Church atau di IGTV @NambahKC atau di Facebook Nambah Kids New. Oke, untuk info lebih lanjut hubungi nomor WA 0821 3807 5254. God bless you. Sesuai dengan arahan Bapak Gembala, mari kita mengambil bagian dalam seruan doa puasa sedunia yang diadakan pada tanggal 27 April sampai 31 Mei 2020, Aku Merendahkan Jiwaku. Mari ambil bagian dalam rencana Tuhan agar kemuliaan-Nya dinyatakan atas seluruh bumi. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 0097 072 071 atas nama Megawati dan Lee Irwan D atau dengan scan QR kode berikut ini. Atau juga bisa melalui kotak persembahan yang tersedia dengan jadwal sebagai berikut. Gajah Mada setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai 12 siang di basement Ruang Kaca. Tanah Mas setiap hari Kamis jam 12 sampai 2 siang dan Minggu jam 10 sampai 12 siang di kantor Gembala wilayah Tanah Mas. Dan Puri Anjasmoro setiap hari Minggu jam 9 sampai 10 di lobi pintu utama gereja. Amsal 30 ayat 5 mengatakan, semua firman Allah murni, ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Ibadah online kita akan segera mulai, persiapkan yang terbaik bagi Tuhan. God bless you all. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Di rumah kita masing-masing kita mau mengangkat hati kita dan suara kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebab kita percaya ketika kita datang dengan kesungguhan hati, maka Tuhan bertahta di atas setiap puji-pujian kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami masih boleh hidup dan bernafas, diberi kesehatan dan kekuatan. Kami bersyukur Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Dan biarlah saat ini hanya nama-Mu yang kami puji, yang kami tinggikan. Dan biar hadirat-Mu menguasai setiap hati kami, menguasai hidup kami Tuhan. Biar nama-Mu yang kami tinggikan, yang kami puji dan muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk
Kami meninggikan Engkau Yesus Tuhan kami. Karena kami sungguh merasakan kebaikan dan kasih-Mu atas hidup kami Tuhan. Dan biar di sepanjang hidup kami, hanya nama-Mu yang kami sembah. Hanya Engkau yang kami tinggikan. Atas setiap persoalan hidup kami, atas setiap situasi bangsa kami, hanya nama-Mu yang kami sebut. Hanya nama Yesus, nama yang terindah, nama yang berkuasa, nama yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Aku mau memuji-Mu, Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan lagi, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh Engkau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Engkaulah pusat pujian kami, Kaulah mazmur kami. Sungguh Tuhanlah Allah dalam hidup kami. Biar setiap waktu pujian kami hanya bagi-Mu, pengagungan kami hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Segala pujian bagi-Mu. Haleluya. Yes Tuhan. Hanya bagi Engkaulah yang sanggup melakukan segala perkara melebihi apa yang kami doakan dan pikirkan. Bagimulah segala kemuliaan, hormat dan pujian kami. Haleluya, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Berikan peninggian bagi Dia, bagi Dia. Yes, amin. Syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 Kebulatan hati kami ingin meninggikan Engkau, satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan hidup kami.
Engkau yang sudah mengangkat kami dari lumpur kehinaan. Dan Engkau bersedia membentuk kami yang rusak ini menjadi semakin mulia. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan, ini waktu kami mau memberikan yang terbaik, yaitu waktu kami dan hati kami. Supaya kami benar-benar bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Karena itu berbicaralah dan kami siap untuk mendengar. Setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan akan berkata bersama-sama, amin. Selamat pagi saudara-saudara semua yang kami kasih dalam Kristus Yesus. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup dan bernafas. Berarti Tuhan masih memberikan waktu untuk kita. Karena itu ada suatu keluhan, jeritan dari hati Tuhan melalui Nabi Musa. Dalam Ulangan 32. Oh sekiranya umatku bijaksana, pasti mereka memperhatikan akhir. Nah, kita kalau mau bijaksana itu memperhatikan the end, akhirnya bagaimana. Saudara, karena itu kerinduan Tuhan saudara itu menjadi bijak, yaitu orang yang menggunakan waktu dengan baik. Jadi kita betul-betul harus gunakan waktu kita dengan baik. Seperti Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16, kita baca 2 ayat ini lebih dulu, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, ini perkataan Tuhan, perhatikanlah. Ini permintaan, bukan hanya perhatikan, tapi dengan saksama. Artinya betul-betul kamu ini harus dengan seksama memperhatikan waktu-waktu. Jadi timing ini terus berjalan. Apa yang akan datang, apa yang akan datang. Engkau mesti perhatikan bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, karena itu seperti orang arif, yaitu mempergunakan waktu yang ada. Kata waktu di sini ini artinya kesempatan. Jadi kita harus menggunakan waktu kesempatan. Kenapa datangnya COVID? Karena Tuhan izinkan pasti. Kenapa Tuhan izinkan? Karena membuat supaya orang itu betul dirumahkan, supaya enggak keluyuran, supaya lebih banyak menggunakan waktu untuk mulai introspeksi, memperhatikan. Itu maksud Tuhan. Ya. Karena itu kita harus menggunakan waktu, bukan hanya kalau ke gereja. Tapi perhatikan ayat ini, ayat yang berikut ini sangat bagus. Yesaya 26 ayat 9, sama-sama kita bacakan 2, 3. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Waktu itu ada namanya pagi dan malam. Ayat ini berkata waktu malam dengan segenap jiwa. Perhatikan jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Dengan segenap jiwa aku merindukan. Nah, jadi ada satu tugas waktu kita malam, yaitu merindukan Tuhan. Merindu. Ya.
Ini waktu yang harus kita pakai waktu malam. Karena waktu malam ini kita nggak tahu loh ya. Seandainya tengah malam kita masih tidur, Tuhan datang. Tuhan mengangkat gerejanya dan kita nggak tahu, nggak sadar. Karena itu waktu malam itu jiwamu itu mesti lekat sama Tuhan. Sebelum engkau tidur, sebelum engkau tahu apa-apa nanti. Ya, jiwa merindukan pada waktu malam. Juga bahasa Indonesia berkata dengan sepenuh hati. Nah ini terjemahan saya beri tanda kutip sepenuh hati. Ini mestinya dengan roh aku mencari engkau. Manusia itu beda dengan binatang dalam hal punya roh. Dan fungsi dari roh itu gunanya untuk search. Ya karena itu orang bisa lakukan research. Kenapa? Karena manusia ini punya roh. Dia bisa mencita-citakan yang tidak kelihatan. Binatang nggak bisa. Lihat aja burung pipit. Sarangnya 1000 tahun lalu persis sama. Tidak pernah berubah. Tapi manusia punya roh sehingga dia bisa mencari yang lebih baik. Yang lebih baik, yang lebih baik. Ya, karena itu roh kita ini mesti mencari engkau waktu pagi. Jadi waktu pagi ini kesempatan untuk kita mencari Tuhan. Mengapa? Ayat ini sebab, nah roh dan jiwa kita mesti kita gunakan sebab ada alasannya. Alasannya apa? Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi. Nah ini perlu diperhatikan. Jadi jangan sudah pikir, oh semua itu bergulir terus. Siklus diulangi. Nanti ada waktunya pengulangan, memang betul ada pengulangan waktu. Tapi akan berhenti pengulangan itu. Karena itu tujuan khotbah ini gunakan waktumu untuk mencari hal-hal yang kekal dengan roh dan jiwamu. Jadi gunakan waktu untuk mencari. Tadi katakan roh ini mencari. Nah ini gunanya roh. Searching. Jadi apa yang kita nggak tahu itu kita bisa tahu. Kenapa? Karena mencari. Dan ini objektif daripada khotbah ini. Saudara gunakan waktu ini untuk mencari. Seringkali orang memang mencari berita-berita kematian diupdate. Waduh, ya saya nggak interesan itu. Itu menimbulkan malah horor, ketakutan. Tapi kita mesti mencari yang namanya Tuhan Allah damai. Dan itu pasti memberikan damai sejahtera. Karena itu bukalah Alkitab saudara di rumah. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-15. Yang sangat tidak asing dan sering dikhotbahkan oleh banyak pendeta juga. Ini soal waktu. Ya, waktu. Jadi sudah pentingnya saudara itu kalau baca Alkitab perlu namanya lampu. Nah ini namanya iluminasi. Kalau saudara tidak mendapat iluminasi dari Roh Kudus, maka apa yang saudara baca itu menjadi hal yang sangat membosankan. Yang membuat saudara bisa ngantuk, bahkan menjadi obat ngantuk. Ya, nah salah satu ayat dari ayat 1-15 ini yang menjadi greget ya, yaitu dari ayat yang berikut ini, yaitu ayat yang ke-9. Mari kita bacakan ini bersama, 2, 3. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ya, apa untungnya? Dari pekerja-pekerja orang bekerja ya dengan jerih payah itu apa untungnya toh? Ya. Hidup ini kan hanya untuk makan, minum, pakaian, rumah. Titik. Tapi kenapa orang kok terus berjerih payah melebihi untuk
yang lebih-lebih. Karena itu kata Tuhan, kalau kamu ini sudah bisa makan, minum, dan cukuplah. Ini mesti kita punya rasa puas. Jangan sampai tidak punya rasa puas. Dan pertanyaan besar ini, apakah hasil pekerjaan Anda yang Anda lakukan itu bisa bertahan nanti sampai kekal? Ataukah cuma kita kerja luar biasa, capek bukan main, lalu finish dengan apa? Dengan kematian. Dan itulah yang dilakukan oleh manusia. Ya, memperoleh kalau bisa melebihi yang lain. Padahal cukup makan minum, mulutnya ini hanya untuk ya makanan sebegitu. Dia nggak bisa lebih. Nah, ini perlu diperhatikan. Karena itu apakah yang Anda kerjakan itu punya nilai kekal? Ini mesti menjadi pertanyaan. Kenapa? Ini. Jadi waktu ditanya apa untungnya? Ini, lalu dijawab ini. Yang pertama, semua hal di bumi ada waktunya. Jadi Tuhan itu kasih patokan waktu. Kita mesti mengerti dengan jelas ini. Ya, ada start tapi ada finishnya. Ini pasti, ini frame-nya. Sudah nggak bisa lolos dari waktu ini. Mari kita baca ayat 1 ya sampai ayat yang keempat dulu supaya kita bisa jelaskan dengan baik. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ya, diulang-ulangi, ada waktu. Tetapi patokan yang sangat penting, waktumu itu akan selesai jikalau engkau meninggal. Startmu lahir, memang semua kita yang ada di bumi ini mesti lewat ini. Lahir lalu mati. Jadi kita mesti tahu waktu kita ini akan terbatas hanya seumur hidup di muka bumi, akhirnya mati. Dan dikatakan untuk segala sesuatu ada waktunya, masanya. Untuk apapun yang di bawah langit, ya. Saudara, dilanjutkan dengan ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Bacakan. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Iya, segala perkara itu seperti ini, siklus. Putar di muka bumi ini kan begitu. Tapi perhatikan ayat 6 ini konsentrasinya. Ada waktu untuk mencari. Tapi ada waktu untuk membiarkan rugi. Sudah mencari uang, ya toh, dapat uang, terus engkau mesti pakai bukan? Untuk di mana? Untuk kesenanganmu. Kadang-kadang orang sudah kumpulkan uang banyak ke luar negeri, habisnya ratusan juta. Kadang-kadang miliaran, betul enggak? Jadi apa yang dia cari itu akhirnya juga dibuang. Untuk kesenangannya, untuk hidupnya. Ya. Nah, sekarang ini waktu yang paling baik untuk namanya ada waktu untuk berdiam. Ini karena serangan COVID ini. Kenapa Tuhan biarkan? Karena ini waktu untuk berdiam.
Jadi kita mesti gunakan waktu untuk berdiam ini. Jadi jangan terus ya berbicara terus. Apalagi orang-orang yang bekerja sebagai sales ya, modelnya kan ngomong itu. Wah, tiap hari nawarkan produk. Coba pikir, engkau sudah dapat mungkin miliaran, ada orang yang ikut MLM lalu wih naik. Coba dipikir setelah itu engkau kan mesti mati. Itu sesuatu yang patokan terakhir. Engkau mesti mengalami itu. Dan ini sebagai satu peringatan, lonceng, sinyal. Ingat loh, jangan berpikir terus berputar loh. Nanti bisa berhenti. Ya, berhenti. Saudara. Jadi segala sesuatu itu ada waktunya untuk berhenti. Dan semua hasil yang kita kumpulkan di bumi itu berhenti. Lalu kita mesti tinggalkan. Jadi apa yang kita kumpulkan banyak, coba dipikir secara logika itu. Apakah itu bisa terus langgeng? Nggak bisa. Jadi sebetulnya sia-sia bagi dirimu sendiri. Oh ya, itu untuk anak cucu. Ya, anak cucu. Ya. Anak cucu belum tentu bisa menggunakan uangmu dengan baik. Malah memboroskan. Lihat aja konglomerat yang hebat-hebat. Anak cucunya, lalu malah nggak karuan. Habis. Ya. Karena itu ada pertanyaan besar, apakah sudah investasi untuk hal-hal yang bernilai kekal? Jadi waktumu itu loh, nanti ada terminalnya. Timing di mana Tuhan kata stop, nggak ada waktu lagi untuk bekerja. Makanya saya berkata, peristiwa lockdown ini di seluruh dunia ini supaya menyadarkan orang, kamu nanti bisa berhenti loh, berhenti nih, ya tak? Lihat aja restoran berhenti, ya, usaha-usaha banyak berhenti. Memang ada yang untung dengan ini, yang punya medsos itu, waduh, meraih. Tapi lihat aja, mereka juga nanti akan berhenti, ya. Karena itu kita mesti mengingat apakah tujuan hidupmu. Ya, arah hidupmu itu mau kemana? Gitu. Apa yang kau akan raih setelah berhenti itu? Nah, itulah sebenarnya engkau mesti memulai dengan tahu lebih dulu. Dengan siapa? Kenal Yesus. Hubungan dengan dia. Karena dia itu yang mempunyai rahasia hidup. Karena dia pernah mati, dia pernah bangkit. Jadi dia bisa mengerti jalan hidup orang itu. Nantinya bagaimana. Karena itu kalau di dalam kitab pengkhotbah, Salomo itu selalu berkata sia-sia, di atas segala kesia-siaan, sia-sia, sia-sia, terus diucapkan berkali-kali. Dalam 28 ayat itu dikatakan sia-sia, sia-sia. Tapi Paulus dia berkata tidak sia-sia kalau orang itu ngerti Tuhan dan mengerti hubungannya dengan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Mari kita bacakan ini dengan suara yang keras, sungguh-sungguh. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oh, jadi kalau di kitab pengkhotbah apa yang dilakukan Salomo, dia begitu kaya, dia akan lakukan yang research juga ya. Dia riset sampai ya, riset yang gimana toh, yang namanya kebodohan itu, foolish. Dia jadi seperti orang bodoh. Jadi dia itu memang namanya tukang investigasi. Jadi dia mau sampai ya
Apa saja dia lakukan. Dia panggil penyanyi-penyanyi, dia waduh undang ini, undang itu. Untuk bagaimana toh, apa artinya hidup itu. Tapi akhirnya dia kejeblos. Karena nyoba-nyoba yang gak benar. Dan dia ingin tahu yang gak benar itu gimana toh. Dan dia kejeblos. Nah kita anak-anak Tuhan tidak harus begitu. Karena kita ini sudah dikasih tahu Tuhan ini loh jalannya. Jalan Tuhan itu punya rencana. Ya, dan rencana akhir selalu indah, mahkota. Karena itu dikatakan di sini bahwa giatlah selalu. Kamu jangan goyah. Giat terus. Nah ini penting spirit yang terus menyala. Giat sebab kamu tahu bahwa persekutuanmu dengan Tuhan itu tidak akan sia-sia. Jeripayamu tidak akan sia-sia. Karena itu saudara kalau tahu itu sudah mesti punya pengharapan. Ya, harap sesuatu yang kekal akan terjadi pada waktunya. Pada waktunya. Dan untuk ini kita Pengkhotbah 3 ayat 10-13 berbunyi, Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Inilah sayangnya, manusia itu tidak mengerti tentang rencana Allah yang direncanakan dari awal sampai akhir. Nah ini nanti hari Jumat ya, dalam PA kalau sudah mendengarkan PA, sudah akan mendengarkan rencana Allah. Bagaimana rencana Allah itu ya. Sebab rencana Allah itu di end-nya itu selalu indah. Dikatakan indah pada waktunya. Bukan hanya indah, kekal. Dia itu sudah memberikan kekekalan dalam hati manusia. Walaupun dia bukan orang percaya. Lihat aja di dunia ini. Kenapa orang bikin piramid? Karena merasa orang yang sudah mati itu masih nanti bisa hidup lagi. Ya, main dibalsam dan sebagainya, mengharapkan nanti ada sesuatu. Karena dalam hati manusia itu ada kekekalan. Karena ada orang-orang mati lalu masih juga dikasih makan dan sebagainya. Karena dalam hatinya itu ini orang masih ada ini. Ya. Jadi setiap manusia itu dari dulu Tuhan kasih sebetulnya spirit, roh. Dan roh inilah yang bisa menjangkau hal-hal yang kekal. Tetapi sayang dikatakan manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari start sampai akhir. Ya. Dan kalau manusia nggak bisa, ini butuh Tuhan yang memberi, namanya revelation, wahyu. Dan wahyu ini sudah finish ini di sini. Ini Alkitab ini wahyunya Allah. Tetapi seringkali kita nggak ngerti. Kenapa? Kita butuh iluminasi. Nah, jadi tidak cukup sudah baca Alkitab, sudah perlu namanya urapan Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini yang disebut roh iluminasi. Yang menerangi, ini loh di end-nya, the glory of God. Kemuliaan Allah itu di end-nya. Kamu mesti ngerti ini. Ya. Jadi kalau Tuhan merencanakan, pasti terbaik. Itu pasti. Tidak ada rencana Allah gagal. Tidak. Rencana Allah akhirnya indah pada waktunya. Karena itu banyak orang Kristen tidak mengerti rencana Allah. Dipikir siklus ini terus jalan seperti 1000 tahun, 1 milenium selesai
Milenium kedua, milenium ketiga, milenium ketiga, ada milenium keempat, masih ada milenium kelima, masih ada milenium, dan mereka berpikir terus begini, siklus ini. Tapi Tuhan kata, no. Makanya kita ini sekarang sebetulnya sudah mau finish. Ya, waktu yang disebut 6 milenium ini sebentar Tuhan berkata, no, ini dead end. Ini berhenti nih. Kamu jangan pikir aku bisa terus melihat dosa makin berkembang, makin rusak, makin rusak. Aku tidak bisa. Aku memang sudah rencanakan nanti hari ke-7 itu hari perhentian. Dan itu disebut hari Tuhan, the day of the Lord. Dan kata Tuhan, hari Tuhan satu hari itu 1000 tahun. Makanya satu lengkung ini 1000. Nanti ada lengkungan ke-7, itu ada kerajaan Tuhan di muka bumi selama 1000 tahun. Nah, inilah yang diharapkan oleh orang-orang percaya bahwa Yesus nanti akan memerintah dalam bumi ini, dan hanya dialah yang bisa mengendalikan bumi ini dengan damai. Tidak ada pemerintahan di dunia ini yang bisa damai, nggak ada. Bahkan beberapa hari saya baca, dikatakan mungkin nanti ada raja yang bodoh, terus nanti ada orang miskin. Orang miskin ini lebih pandai, lalu dia naik jadi raja. Kalau dia sudah naik jadi raja, maka setelah dia naik jadi raja, orang belum tentu yang generasi berikut itu menyukai raja yang baik ini. Belum tentu. Faktanya memang begitu di dunia ini. Karena itu, walaupun ada presiden yang baik sekalipun, ada kelompok yang enggak, aku enggak mau, yang ganti aja. Itu ditulis juga di Alkitab. Jadi kata firman Tuhan, bukankah itu sia-sia? Orang itu enggak bisa menerima kadang-kadang yang baik. Generasi yang berikut, ini ortodoks. Gak mau. Nah, Tuhan memberitahu bahwa anak-anak Tuhan mesti mempunyai pandangan ini. Kerajaan Tuhan di bumi 1000 tahun, tapi nanti ada kerajaan yang di langit dan bumi baru. Di bumi kita ini nanti akan lenyap, dibakar. Jadi kalau dibakar, saudara mesti pindah dulu, bukan? Nah, karena itu saudara mesti masuk dalam kelompoknya Tuhan yang bisa tidak terikat dengan bumi yang sebentar akan lenyap. Nanti Tuhan ganti dengan planet yang baru yang disebut langit dan bumi yang baru. Nah, Tuhan itu ngerti. Manusia itu hidup, ada jasmani, ada rohani. Ya. Inner man itu rohani, outer man manusia luar itu jasmani. Yang sudah lihat saya ini jasmani, tapi sudah nggak lihat orang dalam saya. Itu spirit dan jiwa, nggak kelihatan. Itu yang kekal. Yang kelihatan ini sebentar lenyap. Ya, teman saya yang jalan, ya, karena seringkali jalan bersama untuk melatih ya, tubuh ya. Dalam 2 bulan lebih ini 2 yang mati. Ya. Teman. Ini ada teman lagi pendeta-pendeta mati juga. Jangan jadi dengan saya, oh saya pendeta nggak bisa mati. Mati juga. Siapa yang nggak mati? Jadi nanti akan Tuhan dirikan satu kerajaan di langit dan bumi yang baru yang sifatnya kekal. Kita nggak akan mati. Kekal selama-lamanya, sukacita selama-lamanya. Dan itu harapan. Dan harapan ini memberi kekuatan.
Karena itu Tuhan ngerti, sementara kita hidup di dunia kan susah. Nggak ada orang nggak susah. Jangan saya pikir, oh saya nggak susah. Semua kita sekarang merasakan kesusahan. Kecuali yang memang kerjaannya memang menguntungkan saat-saat ini. Tapi hampir semua, 90% saya katakan susah. Pemerintah juga susah. Pendeta-pendeta juga susah. Apalagi pendeta-pendeta yang kolektanya tergantung daripada orang hadir. Nah, ini di cabang-cabang kita begitu banyak, seratusan lebih yang kita sokong. Yang lalu saya rutin, sekarang mereka semua teriak, aduh gimana ini, gimana, kami nggak punya pemasukan. Nol. Bukankah mereka kita bantu? Harus. Kan itu masa kesukaran ini, gereja kita bukannya makin irit, makin boros. Tapi untuk apa? Untuk membantu. Karena itu saya himbau juga saudara-saudara yang punya kesempatan, bantulah. Karena uangmu itu tidak selama-lamanya engkau pegang. Halo. Belajar untuk memberikan, apalagi waktu orang susah. Untuk apa? Untuk supaya mereka bisa makan, minumlah. Ini minimal, bukan? Minimal. Kan itu ayat 12 dan 13. Bagaimana Tuhan itu baik, ngerti. Ini perkataannya. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Orang berjerih payah, masa terus harus berjerih payah? Kan butuh namanya kesenangan. Kesenangan paling pertama itulah makan. Karena itu boleh tidak orang Kristen kuliner? Boleh. Tapi jangan kuliner sampai saudara itu lupa Tuhan. Ada makanan sampai dibuang-buang. Nah itu yang nggak boleh itu. Karena banyak orang miskin yang tidak bisa makan. Saya kalau melihat orang-orang membuang makanan, hati saya, kenapa tadi tidak mau ambil secukupnya? Minuman boleh, boleh. Menikmati kesenangan boleh. Kalau sudah kerja keras, saya capek, saya mau keluar negeri, saya mau jalan, silakan. Silakan, Tuhan tidak melarang. Di sini jelasku, Tuhan itu memperbolehkan kesenangan. Tapi ingat, kesenanganmu itu sementara. Karena itu jangan terus cari kesenangan terus sampai saudara ini tidak mencari yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Yang kekal. Ya, berani keluarkan uang, ratusan juta, miliar untuk pergi kemana-mana untuk menyenangkan. Tetapi mereka sama sekali kadang-kadang tidak melakukan apa-apa untuk hal yang kekal. Kalau engkau memberikan pada orang miskin, kata Tuhan, engkau memiutangi Tuhan. Nah itu kekal itu. Ya, saat-saat yang seperti ini, bagi orang-orang yang berkecukupan, apalagi malah berlimpah, coba memikirkan. Saudara, jadi Tuhan itu tidak melarang orang menikmati, tapi harus sadar kenikmatan yang dinikmati itu pun sifatnya sementara. Karena itu sekarang Tuhan mau tegaskan kepastian hal kekal itu pasti. Karena itu Tuhan mau menyatakan melalui dua ayat ini. Ya, ayat-ayat yang sangat penting yang justru menjadi satu pisau begitu. Ini loh, kamu mesti mengerti. Ya, mari dibacakan. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada
dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Iya, yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan datang pun sudah lama ada. Saya mulai memperhatikan kata-kata ini sekarang, dulu, ya. Jadi dulu lebih dulu, sekarang yang akan datang. Saudara, jadi time memang, ya. Past tense. Sekarang, now. Kemudian future. Semua hidup kita selalu dalam batas itu. Semua kita lewati past dulu. Now, future. Ya, karena itu kalau rencana Allah, kalau orang-orang membuat satu rencana selalu ada koordinat vertikal, ada koordinat horizontal, betul? Yang koordinat vertikal ini selalu apa usaha apalah. Tapi jangan lupa ini semua tergantung juga koordinat yang ini, saudaraku, horizontal. Apa? Time. Dan time ini ada limit, ya, untuk kita masing-masing punya limit. Karena itu aku tahu, kata pengkhotbah, sesuatu yang dilakukan Allah itu yang tetap. Kalau yang dilakukan manusia enggak ada yang tetap. Yang dilakukan Allah itu tetap untuk selama-lamanya. Tidak dapat ditambah, tidak dapat dikurangi. Itu Allah. Karena itu Alkitab juga mengatakan, jangan menambahi loh perkataan Tuhan. Sekarang ini banyak ada yang namanya modern, ya, agama modern di China yang berkembang luar biasa, yang meluruk ke Indonesia. Wah, mirip seperti juga kita nyanyinya sama-sama, bikin akornya, dan banyak orang klik ke situ. Kalau klik ke situ, lalu dia mulai didekati, lalu diselewengkan. Kenapa? Karena ditambahi dengan Alkitab mereka. Ya, Yesus itu dulu, tapi yang sekarang ini Yesus berinkarnasi kepada seorang wanita. Itulah pemimpin mereka. Dan sekarang ini luar biasa ini di Indonesia. Makanya saya minta jangan sampai sudah klik itu. Lihat nanti sudah tertarik. Oleh karena tertarik sudah mulai hubungan. Begitu hubungan sudah akan dipegang oleh ini. Justru yang dicari ini orang-orang Kristen. Aneh. Penyesat itu selalu bukan mencari orang yang tidak kenal Yesus. Yang sudah kenal, yang percaya, justru disesatkan. Ini yang terjadi. Ya, tapi Allah berkata tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, supaya manusia itu takut akan Allah. Takut. Kenapa? Karena yang dulu ada, sekarang ada, bahkan yang akan datang juga ada. Kenapa? Karena Allah mencari yang dulu-dulu. Dan kata mencari ini, bokas, to search out. Dia menyelidiki habis-habisan. Allah itu kekal. Tuhan kata langit dan bumi akan berlalu. Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tidak. Karena itu firman Tuhan tidak boleh ditambahi dan dikurangi dengan wahyu-wahyu baru. Wih, aku dapat wahyu baru. No, tetap wahyu ini. Cuma kita belum ngerti. Sehingga perlu iluminasi, sehingga mendapat sesuatu yang sepertinya baru. Tapi kata Tuhan itu sudah ada. Oh, aku ini Allah yang kekal kok. Aku sudah buat ini semuanya dari namanya past sampai future. Jadi nggak ada yang baru, kamu nggak boleh bikin yang baru-baru yang nggak ada di Alkitabku. Nggak boleh. Karena itu Tuhan waktu
menyatakan dirinya siapa, I am that I am. Artinya dia tidak pernah berkata I was gitu. I am. Dulu apa? I am. Sekarang I am. Next time I am. I am that I am. Aku ini selalu ada. Namanya itu Allah itu ada. Kapan saja. Waktu pas dulu tetap dia tidak jadi tua. Ya begitu. Sama. Ya, ketetapannya sama. Tidak seperti sekarang orang berkata, oh semua evolusi. Bukankah ini banyak, bahkan presiden beberapa berkata, ya ini kan evolusi. Jadi dulu aturan itu betul, tapi sekarang evolusi. Aturan yang ditetapkan Tuhan itu tetap tidak berubah. Ya, I am Alpha and Omega. Aku ini yang mengawali, aku mengakhiri. Ini namanya kekekalan dari Allah. Dia tidak berubah. Tapi perhatikan, ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-15 tadi. B. Dan Allah mencari yang sudah lalu. B. Ya. Jadi Allah ini search out. Search out itu artinya membongkar yang dulu tertutup, ini search out. Dikeluarkan out of the box. Mungkin sudah dipeti eskan. Wah ini masalah perkara lama, kedaluwarsa. Kata Tuhan, tidak ada yang kedaluwarsa. Karena itu ada beberapa ya mungkin panggil orang-orang pinter, pembela. Oh itu peristiwa sudah lama, kedaluwarsa. Ya mungkin di hakim dunia bisa, oh iya kedaluwarsa. Nggak bisa dituntut karena memang begitu. Tapi Tuhan berkata, no, nggak ada yang namanya kedaluwarsa. Nggak ada yang namanya expired. Bagi perbuatanmu, oh expired. No. Kapan expired? Waktu saudara mengaku dosa. Itu expired. Waktu engkau mengaku dosa-dosamu, kata Tuhan, waktu engkau mengaku, aku ampuni. Maka apa saja yang lama aku hapus total. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Nah, itu kan pesan Tuhan berkali-kali. Wanita pelacur yang ketangkep basah itu, setelah ditolong Tuhan sehingga dia lepas, Tuhan pesan, kamu sekarang sudah lepas, jangan berbuat dosa lagi. Orang yang sakit 38 tahun, sekarang dia sembuh, apa pesan Tuhan? Jangan berbuat dosa lagi. Tapi sayang sekali. Banyak orang Kristen siklus. Oh, enggak apa-apa, masih ada lagi siklusnya. Siklusnya masih ada lagi. Kata Tuhan, kamu kata Tuhan, stop. Mati kamu. Siklusmu habis. Jangan dianggap kemurahan Tuhan itu terus berjalan. Nah, karena dia itu sebagai hakim yang dulu sudah ada. Sekarang ada. Dan untuk yang akan datang ada. Karena itu hal-hal perkaramu yang kau sembunyikan dalam peti es, orang nggak tahu. Oh itu masa kecil saya kok nakal gini. Oh dulu saya memang banyak utang. Ya, tapi kan sudah masa lalu. Saudara, ada pendeta yang begitu, itu sudah lewat. Kata Tuhan, no loh. Kalau kamu belum bereskan, belum. Apalagi kalau orang itu diberkati, mestinya dia bayar tuh utang-utang yang lama. Karena itu khotbah ini mungkin tajam untuk saudara-saudara yang punya menyakitkan hati orang. Coba pikir, oh iya, aku nanti akan dikorek-korek Tuhan kalau aku belum menyelesaikan.
Karena itu alangkah baik waktu kita berdoa, kita minta roh Tuhan, cerahi saya. Ya, Daud kan berkata begitu, Tuhan cerahi saya. Ya, dosa yang tersembunyi. Itu yang dikatakan oleh Daud, secret sins. Bahkan dia tulis dalam bentuk plural, secret sins. Nyatakanlah secret sins ini. Ya, makanya saya juga sering kalau berdoa, ingat itu yang lama. Oh iya, itu belum diakui, saya akui cepat. Karena kalau saya nggak akui, itu masih ada itu, belum dihapus. Ya, mungkin yang sekarang sudah ngaku, tapi yang lama-lama, saudara, kalau diingatkan Tuhan, berarti Tuhan itu masih nuntut tuh. Makanya cukup banyak orang pikir, saya kan sudah jadi baik sekarang. Iya, kenapa kok saya sakit? Mungkin engkau dulu mungkin maki-maki sama orang tuamu. Tapi engkau sekarang sudah baik, tapi belum pernah minta maaf sama orang tuamu. Nah, ini banyak orang. Dulu waktu saya adakan hanya sekali di sini ya. Waktu itu saya undang mereka yang pernah aborsi. Wih, datang banyak. Saya bikin KKR di Jakarta waktu itu di gedung DPR itu bisa muat 2-3 ribu orang. Yang hadir waktu itu 2.000 lebih. Tapi suara Tuhan, ayo undang mereka. Undang mereka yang aborsi. Saya deg-degan. Saya belum pernah khotbah di depan ya hampir 3.000 orang lalu ngundang aborsi lagi. Never. Saya ini pengajar. Nggak pernah gitu, nggak pernah penginjilan. Tapi suara Tuhan begitu mendesasku, saya tekad. Yuk, maju. Cukup satu orang saja untuk barangkali cuma satu gitu. Tapi di luar dugaan, ratusan yang datang. Hampir 300. Mereka semua menangis. Sekali itu. Ya, saya undang untuk orang aborsi. Ratusan orang maju. Sampai seorang ibu terus nelpon sering kali. Terima kasih ya Pak Bekti. Dari Amerika. Kalau nelpon sampai 1 jam. Terima kasih anakku bertobat. Sejak dengar firman Tuhan itu bertobat. Berubah. Terima kasih. Saya berkata, Bu, ini 1 jam loh sudah. Nggak apa-apa. Wah, ini pasti orang kaya ini. Betul nggak? Waduh. Betapa pentingnya kita ini menghapus dosa yang mungkin tersembunyi. Karena itu kesimpulan khotbah ini, kita mesti takut sama Tuhan. Ya, istimewa Tuhan kasih tahu. Ingat loh, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Karena itu Tuhan berkata, lebih baik kamu pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Dalam kitab pengkhotbah. Karena disitulah orang memperhatikan akhir. Saudara bisa bijaksana. Kalau sudah memperhatikan akhirmu nanti bagaimana. Apa yang harus engkau buat? Mesti engkau berkata gitu, Tuhan, apa yang aku harus lakukan? What shall I do? Ini ucapan yang diucapkan waktu Paulusku kena sinar. Dia kata, Tuhan, what shall I do? Orang-orang yang mendengar khotbahnya Petrus hari itu, mereka teriak semua, what shall we do? Apa yang harus kami lakukan? Ini kata Tuhan. Mazmur 33 ayat 8 dan 9 sama-sama sebagai resume. 2, 3. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Dia berfirman, semuanya jadi. Kalau Dia berfirman ada sorga, ada neraka, pasti jadi. Kalau Dia berfirman bahwa
kamu kalau mengaku, maka dosamu hapus, pasti terhapus. Karena itu mari gunakan waktumu. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Karena dengan roh takut akan Tuhan, kata Tuhan, itulah permulaan orang bijaksana. Sekarang ini banyak orang makin tidak takut sama Tuhan. Karena itu terjadi malapetaka. Yang demikian. Nanti yang disalahkan siapa? Tuhan lagi. Bukan. COVID ini bukan salahnya Tuhan. Ini salah manusia yang sudah semakin dosa. Gunakan waktumu. Mari gunakan, selamatkan waktumu. Detik-detik dalam hidupmu. Selamatkanlah waktumu. Detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini waktu yang jahat, sungguh jahat. Jelmakan Yesus hidup. Yesus hidup di dalam hidupmu. Hidup sebagai Raja dan Tuhanmu. Sungguh indah. Selamatkan waktumu. Selamatkanlah waktumu. Detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini waktu yang jahat, sungguh jahat. Jelmakan Yesus hidup. Yesus hidup di dalam hidupmu. Hidup sebagai Raja dan Tuhanmu. Sungguh indah. Banyak orang Kristen cukup berpuas dengan datang ke gereja, mendengar khotbah yang bagus, tapi tidak pernah dalam hatinya berkata, jelmakan Yesus hidup dalam hidupku. Seperti bait yang ketiga tadi ditayangkan, jelmakan. Yesus, biar engkau menjelma. Itu perkataannya menjadi hidup, menjadi kehidupanmu. Itu namanya kamu harus makan anak manusia, makan dagingnya, makan darahnya, sampai menjadi jiwamu, sampai menjadi kelakuanmu. Kamu bukan hanya pendengar firman, tapi kamu harus makan firman dulu. Dan itu tidak mudah, pahit, gak enak dilakukan. Tapi kalau engkau berhasil, engkau akan berkata, aku bahagia, aku bersuka, karena Yesus sekarang hidup dalam hidupku. Amin. Mari kita nyanyikan ini. Selamatkanlah waktumu. Selamatkanlah
waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Jemakan Yesus hidup, Yesus hidup di dalam hidupmu. Hidup sebagai Raja dan Tuhanmu. Sungguh-sungguh indah. Mari sekarang saya undang Anda sekalian dimanapun berada, berdiri tempatmu dan ubah katamu menjadi ku. Hidup sebagai Raja dan Tuhanku. Praktekkan dalam hidupmu. Tuhan, aku mau menjadi Engkau Yesus, penyelamat. Bukan hanya penyelamat, tapi menjadi Tuhan. Aku mau menjadi hamba-Mu. Aku relakan berdiri tempatmu, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Katakan pada Tuhan, Tuhan, aku mau menyelamatkan waktuku yang sering aku buang. Aku selamatkan. Selamatkanlah waktuku, detik-detik di dalam hidupku. Waktu ini waktu yang jahat, sungguh jahat. Jelmakan Yesus hidup. Yesus hidup dalam hidupku. Yesus hidup di dalam hidupku. Hidup sebagai Raja. Hidup sebagai Raja dan Tuhanku. Sungguh-sungguh Dengan iman katakan jelmakan sekarang, jelmakan Tuhan. Jelmakan Yesus hidup. Hidup di dalam hidupku. hidup sebagai Raja dan Tuhanku. Sungguh-sungguh Jelmakan Yesus. Jelmakan Yesus hidup. Yes. Yesus hidup di dalam hidupku. Hidup sebagai Raja dan Tuhanku. Sungguh-sungguh indah. Mari kita berdiam diri sejenak. Mungkin sekian lama ada dosa yang tersembunyi, yang kau sembunyikan. Mungkin orang tua nggak tahu, mungkin orang dekatmu nggak tahu, tapi saya pastikan engkau tahu, dan Tuhanmu tahu. Dia akan mencari yang lalu sambil engkau berdiri di hadapan Tuhan. Kalau perlu mungkin ada waktu yang lebih lagi setelah mendengar khotbah ini, engkau berlutut di bawah kaki Tuhan dan mulai berteriak, berseru, Tuhan, nyatakanlah Tuhan apa yang masih tersembunyi. Karena aku sendiri nggak tahu, tersamar dari ingatanku.
Tapi kami percaya Roh-Mu, kalau Roh-Mu hadir, Engkau mampu menginsafkan kami. Engkau sudah melakukan itu untuk saudara-saudara Yusuf yang gak sadar mereka telah menjual Yusuf. Mereka tidak pernah berteriak pada Tuhan, kami salah. Ada waktu di mana Tuhan mau bicara. Dan inilah saatnya Tuhan, Engkau bicara pada umat-Mu. Dimanapun mereka ada, hamba-Mu berdoa, Roh-Mu hadir. Roh-Mu menginsafkan akan dosa, akan kebenaran. Bahwa kalau kami mengaku, kebenaran-Mu mengatakan Engkau akan menghapus, mengampuni, bahkan melupakan, bahkan membuang sejauh timur dan barat. Karena Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Sekarang Tuhan kunjungi hati mereka dengan Roh-Mu. Singkapkan Tuhan, singkap Tuhan, singkap. Kami semua disingkap. Sebelum hari penghakiman-Mu tiba, kami mau menyelesaikan semuanya. Itulah sebabnya Engkau izinkan Tuhan masa sukar ini, COVID ini, supaya kami berdiam diri mencari wajah-Mu dan minta ampun pada Tuhan. Balikkan kami pada jalan yang benar. Juga balikkan pemerintahan kami dari yang salah, dari korupsi, dari berbuat yang tidak benar hanya untuk kepentingan kelompok. Mereka tidak mementingkan kebersamaan. Tuhan tolong bicara pada para pemimpin dimanapun, termasuk para pendeta, termasuk hamba-Mu. Engkau buat kami semua bertekuk lutut. Engkau berjanji, jikalau umatku yang namaku disebut, mengaku dosa, merendahkan diri, maka Engkau berjanji, maka Engkau akan memulihkan. Pulihkan negeri kami Tuhan. Pulihkan hamba-hamba-Mu. Pulihkan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat izin Tuhan yang membuat kami sadar apa artinya hidup. Sangat penting bagi kami. Terima kasih Bapa. Kau memberkati semua para pendengar, pemirsa dimanapun berada, bahkan yang melalui tayangan ulang, Engkau tetap bicara. Berkati pemerintahan kami, dari pusat sampai yang ke daerah, berkati Tuhan, supaya bisa ditanggulangi dengan lebih baik. Sadarkan bangsa kami, supaya kami semua bertobat ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan marilah sekarang syukur, buka hatimu dan berkata, Tuhan, aku sekarang mau terima berkat-Mu. Sekarang saudaraku, dengan hati yang terbuka, dan Kau berkata, Tuhan, ini saatnya aku mau menerima berkat kekuatan, berkat damai sejahtera-Mu, berkat kemurahan-Mu, berkat anugerah-Mu yang limpah. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa, kiranya anugerah sejahtera daripada Allah Bapa, dari Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kami sekaliannya. Semuanya. Kau berkati Tuhan dengan limpah. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. The Alpha and Omega, beginning and the end, strong in battle.
Jesus Christ, the rock on which I stand. Jesus Christ, the rock on which I stand.